Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya tadi dan mengulas kembali apa yang telah teman-teman saya tadi sampaikan. Yang pertama yaitu kondisi permasalahan umum yang terjadi pada lansia. Kondisi permasalahan umum yang terjadi pada lansia ini ada 3 Bapak Ibu ya. Kondisi fisik, psikis, dan rohani. Fisik itu menyangkut organ tubuh yang berfungsi tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Contohnya alat indera, alat indera pendengaran, alat indera penglihatan gitu ya. Nah, lansia kan cenderung penglihatannya berkurang dan pendengarannya berkurang. Apabila orang ngomong pelan mungkin lansia tidak mendengar lagi, jadi harus dengan suara yang keras gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu psikis. Psikis ini ada 2, yaitu depresi dan agresif. Depresi itu kenapa Bu lansia banyak yang depresi? Karena mungkin ketakutan yang berlebihan terhadap lansia. Ketakutan apa? Mungkin ketakutan akan penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ketakutan terhadap kematian gitu kan, dan ketakutan akan penuaan terhadap tubuh dia gitu kan. Nah, selanjutnya ada agresif. Agresif ini cenderung ke lansia yang sudah sulit untuk mengontrol emosi mereka. Contohnya suka marah-marah gitu ya, suka membentak, menendang gitu ya. Itu yang terjadi di psikis. Selanjutnya yaitu rohani. Rohani itu biasanya karena daya ingat lansia yang cenderung berkurang gitu ya. Contohnya biasanya lansia beribadah tepat waktu setelah, atau yang muslim mungkin ya, setelah azan dia langsung sholat gitu kan. Nah, untuk sekarang lansia karena daya ingatnya agak berkurang, mungkin lupa gitu ya, udah azan dia ingatnya sudah sholat, ternyata dia lupa gitu. Nah, yang kedua itu karena lansia memang cenderung punya pemikiran diri dia yang benar gitu. Jadi dia tidak menggubris atau terbuka terhadap pendapat orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah kondisi permasalahan umum yang terjadi pada lansia. Selanjutnya ada juga kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Kekerasan itu ada 4 Ibu Bapak ya. Kekerasan fisik, kekerasan menggunakan verbal atau kata-kata, kekerasan emosional, dan kekerasan finansial. Kekerasan fisik itu contohnya yang berkaitan dengan organ tubuh juga Ibu Bapak ya. Nah, misalkan ditendang, dipukul, dicubit, itu kekerasan yang menggunakan fisik gitu. Selanjutnya kekerasan menggunakan verbal atau kata-kata. Contohnya memaki lansia, mengancam lansia, dan berkata yang tidak sopan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu melalui verbal atau kata-kata. Selanjutnya ada melalui emosi. Emosi ini bersangkutan dengan ketidaknyamanan para lansia terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar dia. Contohnya lansia didiamkan, lansia tidak diajak ngobrol, terus tidak diperdulikan, ditelantarkan. Nah, itulah yang termasuk ke dalam emosional. Selanjutnya yang terakhir itu finansial Ibu Bapak. Finansial ini biasanya lansia merasa tidak nyaman gitu ya, karena orang di sekitar dia biasanya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan finansial, atau biasanya juga para anak memakai uang para lansia ini tanpa sepengetahuan lansia itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kekerasan ya Bapak Ibu, nah selanjutnya itu penelantaran terhadap lansia. Penelantaran itu bentuknya seperti apa Ibu Bapak? Lansia tidak diberi makan, lansia yang pikun dibiarkan keluar rumah gitu ya, terus diusir dari rumah gitu. Terus ada lagi lansia sakit dan tidak dibawa ke puskesmas, itu termasuk penelantaran terhadap lansia. Nah, itu tadi kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Selanjutnya ada upaya peningkatan kualitas lansia. Upaya peningkatan ini ada peran-peran penting dan kerjasama penting antara 3 pihak gitu ya. Yang pertama yaitu pemerintah Ibu Bapak ya, pemerintah. Nah, contohnya yang dilakukan pemerintah untuk upaya peningkatan kualitas lansia itu pemerintah membuat
apa ya Ibu Bapak ya, fasilitas umum untuk para lansia gitu ya. Nah selanjutnya pemerintah juga membuat program posyandu khusus lansia yang dibuat di puskesmas terdekat gitu. Nah itu tadi dari pemerintah. Nah selanjutnya itu ada dari keluarga itu sendiri. Itu yang sangat penting Ibu Bapak ya perannya, karena keluarga ini menyangkut pemberian makan yang bergizi dan sehat terhadap lansia, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, contohnya pakaian yang bersih dan layak untuk lansia gitu ya. Terus contohnya lagi menjadi pendengar yang baik untuk para lansia gitu. Jadi lansia tidak masih bisa kita dengarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ada dari masyarakat. Biasanya masyarakat contohnya itu masyarakat membuat senam khusus lansia gitu ya. Ada ya Bu-Ibu kita suka dengar itu senam khusus para lansia. Nah selanjutnya ada juga kaitkan lansia tadi terhadap segala sesuatu yang menyangkut dengan urusan lingkungan, misalkan gotong royong gitu ya Bapak Ibu ya. Ajak juga para lansia, walaupun kita tahu kita juga tidak bisa memaksakan lansia harus bekerja berat gitu, enggak. Yang penting lansia ini diajak saja, mereka sudah diajak ikut berpartisipasi saja, itu lansia sudah senang dan sangat bahagia karena keberadaannya masih diakui oleh masyarakat tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sejauh ini jelas ya Ibu Bapak ya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan terus mengajak Ibu Bapak untuk jangan jadikan lansia itu sebagai beban. Jadikan lansia itu cerminan diri kita di masa depan nanti. Contohnya, apa yang kita lakukan sekarang terhadap lansia, harapan kita semoga kelak kita juga diperlakukan sama saat kita tua nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua yaitu mari kita beri semangat selalu kepada para lansia untuk tetap semangat, bahagia, dan berkarya. Nah, yang terakhir, lansia Indonesia harus tetap semangat, sehat, dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.